Setelah berbagai kesalahan serta blunder yang terjadi musim ini, spekulasi atau rumor yang berkaitan dengan posisi bos tim Ferrari Mattia Binotto mulai bermunculan. Terbaru, beberapa hari yang lalu, media dan stasiun TV Italia secara beramai-ramai memberitakan jika posisi Mattia Binotto sebagai tim prinsipal akan diganti musim depan. Menurut La Gazzetta, para direksi dan petinggi Ferrari memutuskan mencopot posisi Binotto sebagai bentuk kekecewaan dari berbagai blunder yang mereka buat serta kekalahan mereka dari Mercedes di Brazil. Gosip tersebut semakin berhembus kencang, mengingat rumor pergantian bos tim Ferrari ini sudah menyebar di pedok berbulan-bulan lamanya dan mulai menghangat sepanjang akhir pekan di Sao Paulo. Namun pada akhirnya, rumor itu dibantah oleh Ferrari yang mengeluarkan pernyataan resminya dengan mengatakan kalau semua spekulasi tentang posisi Mattia Binotto adalah sesuatu yang tidak berdasar dan tidak benar. Meski begitu, semenjak drama Oscar Piastri dan Daniel Ricciardo, semua hal bisa terjadi di F1, dan pernyataan resmi tim bisa jadi hanya formalitas untuk meredakan situasi. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, dengan melihat perkembangan Ferrari sejauh ini, pantaskah Mattia Binotto dilepas dari jabatannya? Jika diibaratkan sebuah kalimat, darah Ferrari sudah mengalir di dalam tubuh Mattia Binotto dengan pengalaman yang ia punya di tim kuda jingkrak tersebut. Ia sudah menjadi bagian dari Ferrari sejak pertama kali ia menjajakan karir di dunia engineering. Pria yang lahir di Swiss ini bergabung ke skuad Maranello pada tahun 1995 sebagai teknisi mesin untuk tim tes Ferrari. Pada tahun 97, ia mendapat promosi untuk menjadi teknisi mesin di tim F1, sampai pada akhirnya, pada 2004, Binotto ditunjuk sebagai kepala dari departemen mesin di sana. Karir Binotto semakin menanjak ketika ia diplot sebagai Chief Technical Officer atau jabatan tertinggi di dalam divisi pengembangan mobil di tim Ferrari pada musim 2016, menggantikan James Allison yang hijrah ke Mercedes. Sebelum kemudian di tahun 2019, ia ditunjuk menjadi tim prinsipal alias bos tim Ferrari di F1, menggantikan Maurizio Arrivabene. Jadi bisa dikatakan kalau Binotto bukan orang sembarangan, dan dia jelas punya track record yang cukup bagus selama karirnya di Ferrari. Apalagi punya peran besar dengan penampilan kompetitif Ferrari di musim 2017 dan 2018, di mana kedua musim tersebut adalah tahun terdekat Ferrari untuk bisa mencuri gelar sejak 2012. Sebelum kedatangan Binotto, kondisi internal Ferrari bisa dikatakan cukup kacau dengan gaya manajemen ala pebisnis dari Maurizio Arrivabene. Sikapnya yang tertutup dengan media dan keras di balik layar membuat tekanan di dalam tim Ferrari cukup terlihat di masa itu. Salah satunya adalah banyaknya kesalahan yang dibuat oleh Sebastian Vettel dan strategi dari timnya. Kemungkinan adalah hasil dari kultur keras yang dibawa Arrivabene. Selain itu, Arrivabene juga bukan orang yang begitu paham dengan manajemen teknis di F1, dan itu dibuktikan dengan pendekatannya yang salah dalam pengembangan mobil musim 2018, di mana mereka dikalahkan oleh Mercedes di paruh kedua musim berjalan. Kekurangan dari kultur negatif di internal Ferrari tersebut tertutupi dengan performa tim yang meningkat selama musim 2017 dan 2018. Meski pada faktanya, semua itu lebih karena faktor Mattia Binotto yang berhasil membuat mobil kompetitif ketika ia masih menjabat sebagai CTO. Ketika Binotto naik pangkat menjadi bos tim pada 2019 dan sebagai orang yang paham betul dengan kultur Ferrari selama 2 dekade, ia mulai mencoba memperbaiki beberapa hal yang kacau dari bos sebelumnya. Hasilnya di musim pertamanya, Binotto bisa membuat lingkungan internal tim menjadi lebih stabil dengan menghilangkan budaya keras serta sering memecat orang. Di tangan Binotto, ia setidaknya bisa merangkul semua divisi untuk bergerak secara kohesif dan kolaboratif untuk mendongkrak performa tim di sirkuit, yang mana itu lumayan terlihat di musim 2019 dengan beberapa kemenangan yang mereka raih. Walaupun kemudian, di akhir musim mereka terlibat skandal mesin dengan FIA dan mengakibatkan Ferrari menjalani musim yang buruk pada 2020. Satu kekurangan Binotto yang seringkali terekspos ke publik adalah cara dia menangani Sebastian Vettel yang terkesan dilupakan dengan kehadiran Charles Leclerc sebagai anak emas mereka. Komunikasinya masih dipertanyakan saat itu dan terlihat jika Binotto belum bisa menguasai situasi di mana ia harus menghandle pembalap sekelas Vettel yang disandingkan dengan pembalap yang ia sukai. 2021 sebenarnya adalah musim yang membuktikan kalau Mattia Binotto pantas memimpin tim Ferrari. Perkembangan mereka dari musim 2020 sampai bisa merangkak secara perlahan untuk kembali kompetitif adalah sebuah pencapaian yang positif bagi Binotto. Walaupun tetap saja mengecewakan karena belum bisa kembali ke papan atas, tapi setidaknya musim 2021 mereka menunjukkan sebuah progres yang bagus. Di musim itu juga Binotto membuktikan kalau dia bisa memanajemen dua pembalap yang punya reputasi besar di F1.
Kedatangan Carlos Sainz yang awal mulanya sempat diragukan, ternyata mampu langsung klop dengan Ferrari dan dampaknya sangat positif saat itu. Perkembangan yang mereka buat pada 2021 akhirnya menjadi fondasi dalam kembalinya Ferrari menjadi penantang gelar musim ini. Ia berhasil memenuhi target yang dipasang oleh John Elkann selaku presiden Ferrari untuk kembali ke jalur kemenangan paling lambat tahun 2022. Mereka berhasil menangkan 2 dari 3 balapan pembuka dan sempat memimpin klasemen dengan Leclerc yang unggul 46 poin dari Verstappen. Namun sayangnya, perwujudan target tersebut tertutupi oleh buruknya manajemen race dari Ferrari, seperti blunder strategi, masalah reliabilitas, sampai kesalahan pembalap itu sendiri. Ketiga hal tersebut selalu terjadi silih berganti, dan seakan-akan seperti siklus tanpa ujung. Atau dengan kata lain, Ferrari seperti tidak belajar dari kesalahan-kesalahannya dan itu jadi penyebab kenapa Ferrari gagal dalam perebutan gelar. Inilah yang pada akhirnya membuat posisi Binotto sebagai pemegang serta pengendali manajemen tertinggi di tim Ferrari dipertanyakan. Mengapa mereka tidak bisa belajar dari kesalahan dan terus mengulangi kesalahan serupa? Kembali lagi ke kultur yang ia bawa ke Ferrari. Pria 53 tahun ini tidak menyukai budaya saling menyalahkan dan mempunyai pendekatan yang lebih halus ketimbang bos sebelumnya. Itulah mengapa ia terkesan denial dan selalu melindungi timnya ketika mereka membuat kesalahan. Apakah cara Binotto dalam menangani setiap blunder Ferrari musim ini adalah sesuatu yang salah? Bisa iya, bisa tidak. Dengan pendekatannya yang lebih persuasif, Binotto secara tidak langsung membuat kondisi internal tim lebih stabil dan menurunkan tekanan yang ada di timnya. Tapi di sisi lain, musim ini mungkin Binotto terlalu lembut sehingga membuat tim tidak merasakan konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat. Bagaimana bisa setelah blunder strategi memalukan yang mereka lakukan di Hongaria, tapi kemudian tidak ada perubahan di internal tim dan masih saja dipertahankan? Mattia Binotto terlalu jauh dalam menerapkan pendekatannya yang persuasif, sampai pada akhirnya ia tidak bisa mengetahui apa masalah yang ada di timnya sendiri dan apa yang harus diubah untuk memperbaikinya. Lantas, apakah mengganti Binotto dengan bos tim baru bisa mengubah situasi Ferrari? Jawabannya adalah belum tentu juga. Secara garis besar sebenarnya tidak ada orang sebaik Mattia Binotto jika kita melihat pengalaman dan kontribusinya untuk performa Ferrari musim ini. Binotto sudah mengubah Ferrari menjadi tim yang lebih kreatif secara teknis dan itu ia buktikan dengan mobil 2022 yang kompetitif. Ia juga bisa membuat kondisi tim lebih stabil secara internal. Menggantinya dari posisi bos tim bukan solusi yang pasti jika ingin membuat perubahan di Ferrari, karena letak masalah utamanya bukan ada di Binotto. Semua ada di sistem manajerial yang usang, dengan orang-orang yang sama masih mengisi posisi-posisi strategis dan krusial dalam proses pengambilan keputusan ketika race. Mulai dari ahli strategi, analis data, race engineer, atau orang-orang yang berpengaruh ke dalam proses keputusan saat balapan adalah mereka yang harus dirombak jika Ferrari ingin step up the game. Orang-orang seperti Inaki Rueda yang bertanggung jawab dalam blunder-blunder strategi mungkin adalah bagian yang perlu diganti musim depan. Cara Ferrari dalam memproses data juga perlu dirubah karena dari situlah mereka menentukan strategi pemilihan ban yang mana musim ini mereka seringkali melakukan kesalahan. Yang jelas adalah Ferrari butuh perubahan yang progresif jika mereka ingin mengakhiri puasa gelar juara dunia. Dan mencopot Binotto tidak akan menjamin itu semua. Peran Binotto di Ferrari musim ini terlalu besar untuk digantikan dengan orang baru dan kedatangan bos baru bisa berarti perubahan kultur lagi di Ferrari, yang mana itu tak bagus bagi internal tim. Lebih baik sistemnya saja yang dirombak dan orang-orang di sekelilingnya lah yang lebih baik diganti. Atau jika memang harus dicopot, paling tidak Ferrari bisa tetap memasang Binotto di divisi mesin sesuai keahliannya dan mencari pengganti yang benar-benar tepat. Jadi kalian tim Binotto out atau Binotto stay? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.